Kerajaan Allah terdiri dari dua kata, yaitu kerajaan dan Allah. Kerajaan itu berasal dari kata monarki, dan kata monarki sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos yang berarti satu, dan arkein yang berarti pemerintahan. Karena itu, monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa yang disebut sebagai raja. Kedua, kita memahami tentang Allah. Banyak orang beriman itu memahami Allah sebagai Tuhan, Sang Pencipta yang Maha Kasih, yang transenden, atau yang melampaui kemampuan manusia. Meskipun demikian, ada pandangan yang mengatakan bahwa Allah adalah Allah, dan Allah secara tegas sebenarnya tidak dapat didefinisikan. Karena Allah tidak dapat didefinisikan, maka Allah sebenarnya tidak dapat dipahami. Mengapa? Ada dua alasan yang melandasi pengertian ini. Yang pertama itu, definisi berarti membatasi atau menghimpit pemahaman akan Allah. Definisi berasal dari kata Latin definitio yang berarti pembatasan. Dengan memberikan definisi, itu sama saja kita membatasi hakikat Allah yang adalah luas. Ya, dengan mendefinisikan Allah, kita mengkerdilkan Allah yang sangat luas. Dan yang kedua, apa yang kita sebut sebagai definisi itu selalu mengandung genus proximum atau jenis terdekat dan diferensia spesifika, pembeda spesifik. Misalnya, manusia adalah hewan berakal budi. Hewan adalah genus proximum, jenis yang terdekat dari manusia, dan berakal budi adalah diferensia spesifika, pembeda spesifik yang membedakan manusia dari hewan. Jika Allah didefinisikan mengikuti prinsip ini, maka Allah begitu kerdil dan begitu kecil, ya. Padahal Allah memiliki keluasan dari apa yang dapat dipahami oleh manusia. Jadi, kalau kita pahami pemahaman-pemahaman ini, bisa kita simpulkan bahwa kerajaan Allah adalah pemerintahan yang dipimpin oleh Allah sendiri. Konsep kerajaan Allah yang diterima oleh gereja Katolik sekarang ini itu tidak sekali jadi, tetapi melewati suatu proses yang panjang sekaligus dipengaruhi oleh banyak aspek. Dan berikut akan dijelaskan aspek-aspek pada zaman Yesus yang mempengaruhi gagasan tentang kerajaan Allah. Yang pertama itu adalah aspek geografis. Pada abad pertama Masehi, tanah Israel itu secara resmi disebut sebagai Yudea. Akan tetapi sesudah perang Yahudi tahun 135, itu disebut Syria Palestina, lalu menjadi Palestina. Palestina pada zaman Yesus itu meliputi beberapa wilayah, yaitu Yudea, Samaria, dan Galilea. Yudea ini gersang dan kering dan berada dekat Yerusalem dan Bait Allah. Yang kedua itu adalah Samaria, adalah tempat tinggal orang-orang Samaria yang menurut keyakinan orang Yahudi dianggap bukan Yahudi asli, melainkan sudah keturunan campuran antara orang Yahudi dan bangsa kafir. Orang-orang Samaria tidak diperbolehkan merayakan ibadat di Bait Allah di Yerusalem. Itulah sebabnya mereka mempunyai tempat ibadah dan upacara sendiri. Dan wilayah yang ketiga itu adalah Galilea. Di Galilea inilah terdapat desa Nazaret, tempat tinggal Yesus. Dan kalau kita lihat aspek geografis ini, ya secara geografis orang-orang Samaria itu dianggap kafir dan najis oleh bangsa Yahudi, ya, dan tempat tinggalnya saja dipisahkan dari tempat tinggal orang Yahudi. Yang kedua itu adalah aspek ekonomi. Sebagian besar penduduk Palestina adalah rakyat kecil yang keadaan ekonominya cukup parah karena penghasilan mereka terlalu kecil.
para penduduk desa itu bekerja pada lahan-lahan yang dimiliki oleh tuan tanah yang tinggal di kota. Dan situasi seperti ini masih diperparah lagi dengan beban berbagai pajak dan pungutan untuk pemerintah, untuk angkatan perang Romawi, untuk para aristokrat setempat, dan untuk bait Allah. Konon, pajak dan pungutan itu tuh mencapai 40% dari penghasilan rakyat. Jelas sekali situasi ini sangat parah dan menyebabkan kemiskinan dan kelaparan. Dan secara ekonomi, rakyat mengalami penindasan. Yang ketiga itu adalah aspek politik. 6 abad sebelum Yesus, Palestina itu selalu berada di bawah penjajahan kerajaan Persia, Yunani, dan yang terakhir itu adalah Kekaisaran Romawi. Secara internal, masyarakat Palestina dikuasai oleh raja-raja boneka dan pejabat-pejabat boneka yang ditunjuk oleh penguasa Roma. Di samping pejabat-pejabat boneka ini, masih ada tuan tanah kaya raya dan kaum rohaniwan kelas tinggi yang suka menindas rakyat demi kepentingan dan kedudukan mereka. Golongan-golongan ini senantiasa memihak penjajah. Supaya apa? Supaya mereka tidak kehilangan hak istimewa dan nama baik di mata penjajah. Karena penguasa Roma memiliki kekuasaan untuk mencabut hak milik mereka. Dan yang keempat itu adalah aspek sosial budaya. Menurut pandangan orang Yahudi, dosa juga dapat berjangkit seperti kuman penyakit. Oleh karena itu, orang-orang baik sebaiknya tidak bergaul dengan orang-orang berdosa, supaya tidak tertulari dosanya. Selain kelas-kelas sosial di atas, pada masyarakat Palestina terdapat pula berbagai diskriminasi, antara lain diskriminasi rasial, diskriminasi seksual, perendahan martabat perempuan, diskriminasi dalam pekerjaan, diskriminasi terhadap anak-anak, dan diskriminasi terhadap orang yang menderita, seperti orang kusta. Dan yang kelima itu adalah aspek religius keagamaan. Hukum Taurat itu sangat mewarnai hidup religius orang-orang Yahudi. Kaum Farisi dan para imam misalnya berusaha menjaga warisan dan jati diri Yahudi. Mereka menyoroti ketaatan pada setiap hukum. Bagi mereka, menjadi umat Allah berarti ketaatan yang ketat pada setiap detail hukum Taurat. Ahli Taurat dan kaum Farisi itu mereka menafsirkan dan kadang-kadang memanipulasi hukum Taurat demi kepentingan mereka sendiri, sehingga mereka mendatangkan beban yang tidak tertahankan bagi rakyat kecil. Kalau kita melihat aspek-aspek ini, jelas sekali di segala aspek kehidupan masyarakat Yahudi itu dipenuhi dengan penindasan dan diskriminasi. Dan di tengah situasi seperti ini, masyarakat Yahudi pada zaman Yesus itu merindukan satu sosok, satu orang yang bisa memimpin mereka untuk keluar dari situasi diskriminasi dan penindasan ini. Di tengah situasi penindasan dan kesengsaraan baik secara geografis, ekonomi, religius, politik, dan budaya, itu lahirlah pandangan-pandangan tentang kerajaan Allah yang bervariasi pada setiap masyarakat Yahudi pada zaman Yesus. Yang pertama itu adalah paham kerajaan Allah bersifat nasionalistik. Paham ini diperjuangkan oleh kaum Selot. Kaum Selot itu adalah kelompok orang Israel Yahudi yang tidak suka negaranya dijajah oleh kaum Romawi atau bangsa kafir. Mereka berharap perjuangan mereka akan memperoleh kemenangan dengan kedatangan Sang Mesias yang akan mewujudkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan Israel yang merdeka dan bebas dari penjajahan Romawi, bebas dari penjajahan kaum kafir. Yang berikut itu adalah paham kerajaan Allah bersifat apokaliptik. Kelompok ini menantikan akhir zaman.
Pada akhir zaman, Allah akan datang menghakimi orang yang jahat dan membela orang yang benar. Dan pada akhir zaman, kerajaan Allah akan datang dan memerintah di bawah kepemimpinan Yesus Kristus sendiri. Pada akhir zaman, di mana datangnya kerajaan Allah, yang jahat akan dimusnahkan dan dunia menjadi dunia baru yang diliputi dengan kebaikan dan cinta kasih. Dan yang ketiga itu adalah paham kerajaan Allah bersifat legalistik. Menurut para ahli, guru bangsa Israel, pada akhir zaman Allah akan datang sebagai raja semesta alam dan menghakimi orang yang jahat. Jika bangsa Israel mentaati hukum Taurat, maka mereka akan diselamatkan dan terbebas dari penjajahan. Di dalam karya dan pewartaan Yesus, ia banyak mewartakan gagasan tentang kerajaan Allah. Dan gagasan-gagasan Yesus tentang kerajaan Allah itu dapat kita telusuri di dalam teks-teks kitab suci. Berikut ada 3 teks yang memberikan gambaran tentang gagasan Yesus tentang kerajaan Allah. Yang pertama itu Matius bab 13 ayat 1 sampai 53. Kisah tentang seorang penabur. Injil Matius memuat cerita Yesus mengumpamakan hal kerajaan Allah itu seumpama seorang penabur yang keluar untuk menabur. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu dimakan burung sampai habis. Ada yang jatuh di tanah berbatu, benih itu akhirnya mati karena panas matahari dan tanah yang tipis. Yang berikut juga, sebagian jatuh di semak belukar. Benih itu akhirnya mati karena semak menghampirinya, dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik dan berbuah lebat. Menurut perumpamaan tentang penabur ini, kerajaan Allah itu ibarat benih kehidupan. Ia diberikan kepada semua orang, siapa saja, tanpa terkecuali. Benih kehidupan itu hanya akan bertumbuh apabila didukung oleh kondisi tanah yang baik dan subur. Demikian pun situasi batin dan sikap manusia sangat menentukan pertumbuhan kerajaan Allah. Kerajaan Allah hanya akan bertumbuh jika manusia mau menerimanya dan melaksanakan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupannya. Ya. Menurut Yesus, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghampiri firman itu sehingga tidak berbuah banyak. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang berbuah 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Teks yang kedua itu adalah Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 6 tentang percakapan dengan Nikodemus tentang dilahirkan kembali. Kepada Nikodemus, seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi, Yesus menegaskan bahwa jika seseorang tidak dilahirkan kembali dalam air dan roh, maka ia tidak dapat masuk ke kerajaan Allah. Dalam konteks ini, Yesus memberikan isyarat bahwa hanya dengan dilahirkan kembali, manusia dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dilahirkan kembali berarti manusia mengambil sikap bertobat dari cara hidup lama kepada cara hidup yang baru, dari kedosaan menuju satu hidup yang kudus. Bahwa Allah dengan segala cinta kasih dan kemurahannya senantiasa membuka pintu kerajaan Allah kepada manusia, agar kerahiman dan cinta kasih Allah itu dapat bekerja sebagaimana mestinya.
perlu ada inisiatif dari dalam diri manusia untuk terus bertobat dan membaharui diri. Teks kitab suci yang berikut itu adalah Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Yesus menegaskan bahwa hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu, dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Menurut Yesus, hanya dengan kasih kepada Tuhan dan sesama, manusia memperoleh tiket untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari gagasan kitab suci tentang kerajaan Allah, kita dapat menarik beberapa poin penting tentang kerajaan Allah. Yang pertama itu, kerajaan Allah itu selalu identik dengan sikap dan keterbukaan hati manusia. Allah dengan segala cinta kasih dan kerahimannya telah membuka pintu kerajaan Allah bagi setiap manusia. Namun kerajaan Allah itu hanya akan menjadi nyata bagi pengikut Kristus yang percaya kepada Yesus, yang membuka hati dan menerima kenyataan kerajaan Allah dengan terus mempraktekkan sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan dan cinta kasih Kristiani. Yang kedua itu adalah pertobatan. Pertobatan itu selalu berarti manusia melepaskan cara hidup lama yang penuh dengan kedosaan kepada cara hidup baru yang lebih kudus dari dosa. Hanya melalui jalan pertobatan, setiap orang berdosa mengambil jalan kebenaran. Tanpa pertobatan, kerahiman dan cinta kasih Allah yang tak terbatas menemukan jalan buntu. Inisiatif Allah untuk menerima manusia berdosa hanya mungkin terjadi jika manusia membaharui diri di dalam pertobatan. Yang berikut itu cinta kasih. Cinta kasih seringkali diartikan sebagai perasaan positif. Menurut Erich Fromm, cinta kasih selalu mengandung perhatian, tanggung jawab, penghargaan, dan pengenalan. Orang-orang yang sedang jatuh cinta seharusnya menampakkan 4 gejala ini. Meski demikian, kebanyakan orang menegaskan bahwa kasih lebih merupakan kata kerja atau sebuah perilaku. Orang yang sedang jatuh cinta seharusnya harus terus-menerus mengungkapkan cinta di dalam perilakunya. Karena itu, kerajaan Allah tidak boleh hanya dengan kata-kata manis, tapi kerajaan Allah itu selalu identik dengan perbuatan kasih dan perbuatan kebaikan. Yang berikut itu adalah kerajaan Allah. Di dalam seluruh penjelasan ini, kita bisa mengerti bahwa kerajaan Allah pada tempat pertama itu adalah satu situasi di mana diliputi dengan cinta kasih dan kebaikan. Situasi yang demikian selalu memungkinkan terjadinya kebaikan. Di mana ada kebaikan, di mana ada cinta kasih, di situ selalu ada kerajaan Allah. Dan pada tempat kedua, kerajaan Allah itu adalah tempat takhta Allah sendiri yang akan datang pada akhir zaman, di mana Yesus yang akan memerintah dan mengadili orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik. Inilah fakta-fakta tentang kerajaan Allah. Simak terus video-video di balik fakta. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video-video di balik fakta untuk kebaikan dan juga untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.